bagaimana untuk manajemen Indonesia? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya manajer Karisma, nama saya Dwi Judi Aryadi. Pada intinya BMT Karisma atau KSW Karisma itu memang bergerak di bidang ekonomi syariah. Terkait dengan itu kita mempunyai pembiayaan syariah itu satu akad mudharabah, itu produk kita itu akan mudharabah. Terus yang kedua itu musyarakah, terus yang ketiga itu murabahah. Jadi kita implementasikan, kita aplikasikan sesuai dengan kebutuhan calon anggota. Kita menyebutnya anggota ya, bukan nasabah. Jadi untuk sistem manajemennya memang kita baru berfokus di 3 produk itu. Terus untuk lain-lainnya kita juga simpanan itu juga meliputi ada akad yang seperti itu juga. Kalau untuk prinsip kita tetap prinsip manajemennya tetap diikut tadi ya Mas, ikut di badan hukum kan koperasi kita tetap badan hukumnya koperasi, tapi kita tetap ya intinya kalau di kita itu tagline-nya KSW Karisma itu visi misinya itu kan pemberdayaan umat Mas. Untuk kekuatan sendiri dan pembiayaan syariah di BMT Karisma, Kekuatan dalam bidang apa? pembiayaannya daerahnya, daerahnya. Maksudnya kita harus bercerita tentang nasabah kita, area kita, atau yang seperti apa? interaksi sama masyarakat. Oh, interaksinya. Jadi memang di kita itu, kita dari selaku petugas Karisma itu memang kita kita menawarkan pembiayaan. Terus kita tertuju ke calon-calon anggota itu, kita penawaran itu offline maupun online. Terus anggota nanti datang ke kantor untuk pembiayaan, syarat dan lain-lain. Terus kita proses kebutuhan apa yang memang harus kita ikrarkan di dalam akad, entah itu atau mudharabah ataupun musyarakah. Jadi kita memang mengikatnya itu calon anggota itu memang intinya kebutuhan itu bisa kita masukkan di akad apa yang sesuai di prinsip-prinsip syariah. Kalau untuk inovasi yang dilakukan untuk menarik nasabah, untuk menarik nasabah itu kita bahasanya gini, kita di Karisma itu punya kewajiban ataupun punya tugas sebagai dakwah ekonomi syariah Mas. Jadi memang kita dari target yang semacam itu, kita sebisa mungkin itu bisa kita memberitahukan, memberi tahu tentang ekonomi syariah ke calon nasabah. Itu memang tugas kita yang seperti itu. Jadi sebisa mana memang kompetitor kita kalau di lingkungan non sewu ya bisa dibahasanya di Salaman, Kempuran, itu kompetitor kita itu yang paling berat di BRI. Jadi PR kita itu di wilayah sini memang harus membahasakan kita itu yang benar-benar syariah, tapi kita masih kalah dengan konvensional. Jadi PR-nya memang kita gimana caranya, pokoknya kita itu bisa merekrut calon nasabah itu biar beralih untuk ke pembiayaan syariah. Untuk funding dan lendingnya, Pada lendingnya kita ada yang namanya simpanan berjangka Mas. Kalau funding itu kita orientasinya kita mencari simpanan berjangka itu yang notabene banyak, tapi dia itu tidak cepat untuk diambil. Ada batas tenornya 3, 6, 12 bulan. Untuk memitigasi risiko yang pernah dilakukan. Resiko untuk pembiayaan macet gitu.
untuk pembiayaan modal pertama kita dari analisa mas, kita harus dianalisa itu memang faktor kalau sekarang 5C ya mas ya. Nah 5C-nya itu harus memang benar-benar kita dalami, kita kriterianya memang harus benar, karena sekarang dengan kondisi ekonomi sekarang, tatanan keuangan ekonomi di negara kita kan memang 5C itu tidak serta-merta kita lupakan, karena memang acuan di mata kuliah jenengan kan mesti itu penting karakter. Pertama karakter, terus yang kedua kita melihat dari kekuatan mau mengembalikan, terus jaminan juga kita itu 50% dari jaminan kita berani antisipasi resiko besok kemacetan itu, jaminan 50% dari nilai jaminan baru kita realisasikan. Untuk PMT Karena sendiri udah punya berapa cabang? Untuk saat ini 5 kantor cabang gitu. Waalaikumsalam.